Pada bagian yang keempat telah diceritakan, Bukadir sudah bertemu dengan Nilam Cahya. Perempuan itu akan berusaha agar Nilam Cahya mau merubah sikap pendiam dan tidak mau peduli pada keadaan dirinya dan orang lain. Juga Bukadir akan mengajak Nilam Cahya ke rumahnya bersama Restu Singgi. Aku hanya ingin mengingatkan Nyi Nilam bahwa kedatangan saya menemui Nyi Nilam bukan perintah siapa-siapa, tapi karena saya merasa tergerak untuk bertemumu. Sejak kau menghilang dari rumahku beberapa waktu lamanya, aku sebenarnya tidak tahu lagi kemana kau pergi. Tapi aku tetap mencarimu, karena aku merasa bertanggung jawab. Aku khawatir, karena kau saat itu masih dalam pertolonganku, masih tinggal di rumahku. Dan setelah lama, ternyata aku temuimu dalam suasana yang lain. Sejak kehadiran Jaya Singgi di rumahku, aku merasa turut bertanggung jawab dengan persoalan kalian. Kau sendiri tahu, dan pasti sudah diceritakan oleh Jaya Singgi, bahwa memang sejak lama Jaya Singgi tinggal di rumahku. Dia banyak bercerita tentang kalian, tentang persoalan dan hubungan kalian. Rasanya aku perlu turut membantu kalian, turut menyelesaikan persoalan kalian. Aku tergerak membantu segalanya. Barangkali Jaya Singgi sudah banyak cerita tentang aku padamu, dan dia sudah mengabarkan akan rencana perkawinannya yang akan dilangsungkan di rumahku. Aku sendiri yang memintanya, dan aku sendiri bersama Jaya Singgi yang membuat undangan besar-besaran. Tapi rasanya hatinya tidak enak. Rasanya saya terlalu gegabah, sehingga saya perlu bertemu dengan Nyi Nilam. Benar juga apa kata Jaya Singgi. Nyi Nilam memang sudah tidak mau peduli pada siapapun. Sejak semula aku bicara, dia tetap diam saja. Sepertinya tidak mengindahkan pembicaraanku. Dia benar-benar tidak punya perasaan. Kalau saja tidak karena tujuanku membawa dia, tentunya aku sudah tidak sabaran. Tentunya aku sudah marah dan pergi dari tempat ini. Nyi Nilam, sebelum saya melanjutkan pembicaraan saya ingin mengerti dulu akan sikap Nyi Nilam. Kenapa sejak tadi Nyi Nilam diam saja? Kenapa Nyi Nilam tidak memperdulikan saya? Bicaralah. Saya ingin Nyi Nilam mau berbicara terus terang pada saya. Nyi Nilam, kalau kau tetap diam, kalau kau tetap tidak mau bicara, bagaimana saya harus menjelaskan segalanya? Nilam, apakah memang semua orang akan kau diamkan seperti itu? Apakah semua orang yang kau temui akan kau hadapi dengan sikapmu yang seperti itu? Kau bikin malu. Kenapa kau jadi hilang diri? Kenapa sikap kepribadianmu hilang? Kau harus tahu, Bukadir datang ke sini ingin bertemu denganmu. Dia sudah banyak membantu kalian. Dia sudah banyak berkorban untuk perkawinan kalian, Nilam. Kenapa kau bersikap masa bodoh padanya? Apakah kau memang sudah hilang kepercayaanmu? Nilam, kau membuatku hilang kesabaran, Nilam. Bicaralah terus terang kalau kau memang tidak mau kawin dengan Kakang Jail. Jangan bersikap bodoh seperti itu. Ayo bicara. Restu, kau kejam. Kenapa kau tega berkata begitu? Kenapa kau marah padaku? Seharusnya kau sadar. Seharusnya kau mau mengerti dengan aku. Kenapa kau jadi memaksaku? Padahal kau sudah tahu kalau aku memang tidak rela kawin dengan Jaya Singgi. Kalau tidak karena kau yang menyuruhku, kalau tidak karena yang guru. Padahal kau sudah tahu. Tapi kenapa kau masih saja memaksaku begitu? Kenapa kau marah padaku? Kejam kau, Restu. Aku benci denganmu. Aku
Nilam, kau boleh tidak bicara denganku, tapi tidak dengan orang lain, Nilam. Bukadir, biarlah dia diam. Jelaskan saja pada dia. Jelaskan apa maksud kedatangan Bukadir menemui dia. Dia harus dengar. Dia harus mengerti. Baik, Nilam. Aku datang ingin memberitahumu tentang ketentuan hari perkawinanmu. Bahwa hari perkawinanmu sudah ditentukan. Tepatnya pada saat munculnya bulan purnama. Benarkah aku akan melangsungkan perkawinanku pada saat munculnya bulan purnama? Restu, bagaimana dengan dia? Dia tidak akan bisa melihatku nantinya. Dia tidak akan ada di sampingku pada hari itu. Karena dirinya akan berubah wujud menjadi siluman ular berkepala manusia. Kenapa harus hari itu? Pasti Jaya Singgih yang menentukan semua itu. Apa maksudnya dia memilih hari itu? Nilam, kau sudah dengar. Kau sudah tahu. Dan kau pasti tahu juga apa yang bakal terjadi pada diriku saat ini. Ya, itu terserah. Aku tidak bisa mencegahnya. Itu barangkali sudah keputusan kalian. Aneh. Apa sebenarnya yang sedang dikhawatirkan oleh Den Restu itu? Sejak mula dia mendengar bulan purnama, dia mengatakan dirinya akan celaka. Apa sebenarnya yang akan terjadi pada dia pada saat munculnya bulan purnama nanti? Dia tidak mau berterus terang. Katanya dia akan pergi. Dia tidak akan bisa melihat perkawinan itu. Nilam, kau sudah tahu bukan? Nah, aku mengharapkan kau tenang. Kau bahagia nantinya. Walaupun aku nantinya tidak ada, aku tidak ada di dekatmu. Aku tidak akan bisa melihat kebahagiaan kalian. Tapi kau jangan cemas. Kau sudah tahu aku. Tenanglah dan berbahagialah selalu. Aku tetap akan kembali lagi menjagamu. Saya kira segalanya sudah saya jelaskan pada Nyi Nilam. Dan kini, saya mohon dengan sangat, Nyi Nilam mau ikut ke rumah saya bersama Den Restu. Saya senang sekali kalian tinggal di rumah saya sampai hari perkawinan itu nantinya. Ya, Nilam, sebaiknya memang begitu. Bukankah kau harus segera kawin? Kau harus selalu bersama Kakang Jahil. Kau harus selalu dekat dengannya. Karena dia calon suamimu. Nah, marilah kita bersama-sama pergi ke rumah Bukadir. Aku akan menemanimu. Ayo, kasihani aku, Nilam. Mari kita ke sana. Restu, kau sudah kejam sekali. Kau jahat sekali. Kau tega bicara begitu. Ayolah, Nilam. Jangan membuat aku marah lagi. Jangan membuat aku hilang kesabaran lagi. Ayolah. Ayo kita berangkat. Mari, Nyi Nilam. Mari. Kenapa harus ragu? Bukankah Den Restu akan tetap mendampingimu? Kau tidak sendiri. Ayolah, kita berangkat ke rumahku. Ayolah. Mau apa sebenarnya perempuan itu? Kenapa dia sampai ikut campur urusan kami? Kenapa dia memaksaku? Apa dia? Dia tidak ada hubungan apa-apa denganku. Dia hanyalah orang lain yang kebetulan baik menolong Jaya Singgih. Tapi aku curiga. Kenapa Bukadir itu sampai sejauh itu dia ingin membantu menyelesaikan persoalanku? Apa hak dia? Aku khawatir dia mempunyai maksud-maksud buruk di balik kebaikannya itu. Restu juga ceroboh. Dia terlalu percaya. Dia sepertinya terpengaruh dengan perempuan itu. Nilam Cahya curiga kepada Bukadir. Dia merasa di balik kebaikan Bukadir itu
tersimpan maksud-maksud buruk. Dan dugaan itu memang benar, karena Bukadir memang bermaksud akan menjadikan bayi Nilam Cahya yang akan lahir nanti sebagai tumbal, dan akan dia persembahkan kepada Nini Pelet. Nita. Ayo sih, salam sama Tante Nita. Halo sayang. Halo Tante. Lucunya. Kalau Via pinter, bisa seperti Tante Nita. Obatin orang sakit. Mama juga pintar. Obatin Via sakit diare. Oh ya? Wah, Mama pinter sekali. Via diare diobatin apa? Entrostop anak. Entrostop anak? Oh, bener banget. Entrostop anak memang obat diare anak pertama di Indonesia yang aman. Kandungannya aja herbal, ekstrak kurkuma, jahe, teh, dan daun jambu biji. Banyak yang aku rekomendasiin pakai Entrostop anak. Karena stop diarenya, stop juga mulesnya. Rasa jahe lagi. Via suka banget. Tapi seumur Via aman kan? Oh, aman banget. Ya Via kan di atas 2 tahun. 2 tahun. Untuk diare anak, pastikan Entrostop anak. Hilang. Jika kau tetap bersikap seperti itu, berarti kau telah menghancurkan harapanku, Nila. Percuma aku selama ini ingin membahagiakanmu. Aku ingin sekali kau bahagia. Jangan kau pikirkan aku. Jangan kau pikirkan yang lain-lain. Ingatlah kandungan. Anakmu akan segera lahir. Kau harus cepat meresmikan perkawinan. Kasihanilah aku, Nila. Aku hanya meminta itu. Aku tidak mau anak itu lahir menderita tanpa ada bapaknya. Aku tidak mengerti kenapa sikapmu menjadi kasar sekali. Aku tahu kau kasihan padaku. Demi anak yang aku kandung ini, demi masa depannya, juga masa depanku. Tapi kenapa kata-katamu membuatku sakit? Aku pedih. Dia harus sadar. Biar dia tahu sendiri. Biar aku turuti kemauannya. Aku akan mendekati Jales ini. Aku ingin tahu bagaimana sikap dia nantinya. Mendadak Nilam Cahya turun dari tempat tidurnya. Bukadir tersenyum. Wajahnya cerah. Ketika Nilam Cahya menatapnya dengan isyarat agar mereka berangkat. Kau akhirnya mau juga. Kau mengajak berangkat sekarang. Aku senang sekali. Ayolah, kita berangkat sekarang. Mereka akhirnya meninggalkan kamar itu. Tetapi sedikit pun Nilam Cahya tidak peduli kepada Restu Singgi. Wajahnya kelihatan seperti benci sekali kepada Restu Singgi. Sampai mereka naik ke kereta kuda, Nilam Cahya tidak menoleh sedikit pun ke arah Restu Singgi. Kalau kita semuanya diam membisu. Apakah memang Den Restu enggan bercakap-cakap? Entahlah, Bukadir. Perasaanku memang sedang tidak enak sekali. Rasanya hambar sekali. Mulutku memang enggan bicara. Kupikir tidak ada gunanya aku bicara. Sampai mulutku lelah. Kalau pembicaraanku tidak ditanggapi, untuk apa? Siapa sebenarnya yang Den Restu maksudkan? Sepertinya Den Restu menunjukkan pada seseorang. Apakah dengan Nyinyirang? Tidak untuk siapa-siapa. Aku berkata kutujukan untuk sendiri. Memang rasanya percuma saja. Segalanya sudah aku mengerti. Apalagi yang harus aku bicarakan? Percuma saja, bukan? Aku sebenarnya sedang merasa bahagia sekali. Karena kalian sudah mau menerima tawaranku. Kalian mau aku ajak ke rumahku. Aku sangat senang sekali.
sekali. Rumahku kini tidak sepi lagi. Lalu bagaimana dengan Kakang Jahir? Oh, kakakmu itu ada. Dia jarang keluar. Apakah Bu Kadir hanya berdua dengan Kakang Jahir? Tidak. Tadinya aku bertiga dengan pembantuku. Tapi kini dia sudah pergi entah kemana. Jadi Bu Kadir semula mempunyai pembantu? Iya. Dia bernama Bakar. Tapi kini dia sudah tidak ada. Saya sedang mencari gantinya. Apakah pembantu Bu Kadir itu berhenti? Tidak. Dia pergi tanpa aku ketahui. Dan tidak kembali lagi. Barangkali dia kembali ke tempatnya. Nilam, sebenarnya saya sangat mengharapkan sekali kalau Nila mau bicara. Rasanya saya sangat senang sekali jika Nila mau bercakap-cakap dengan saya. Saya sebenarnya merasa tidak enak sekali. Saya kira kita harus bisa mengerti. Kita tidak perlu memaksanya. Kalau dia mengerti dan sadar, dia akan bicara sendiri. Barangkali dia memang sedang ingin menjadi bisu. Aku akan terus berusaha membuat siasat. Aku akan terus membuat Nila menjadi benci padaku. Sikapku harus kasar. Bicaraku harus penuh emosi dan tidak suka pada dia. Biar dia sadar. Aku menginginkan dia merubah sikapnya. Aku ingin tahu kenapa dia menjadi pendiam dan bisu seperti itu. Nilam pasti telah menduga tidak. Biar dia juga bisa keluar apa yang dia pendam dalam hatinya itu. Aku lihat sekarang, Restu sepertinya sudah tidak suka padaku. Dia kelihatan angkuh sekali. Kalau bicara denganku, kasar dan penuh emosi. Apa maksud dia bersikap begitu padaku? Apakah dia sengaja karena ingin membalas kekecewaannya menghadapi sikapku sekarang? Tapi sebenarnya aku sangat tiba melihatnya. Aku telah membuat dirinya menambah kesusahannya, padahal dia sendiri sedang mengalami penderitaan. Aku tidak tahu apa yang akan dilakukan Nilam dengan sikapnya itu. Jika dia sudah tinggal di rumah Bu Kadir, apakah dia masih begitu? Atau dia akan bisa merubahnya? Kereta kuda itu terus melaju. Akhirnya kereta kuda itu pun sampai di rumah Bu Kadir. Mas Andri Tawari! Iya, boleh. Dengerin ya. Aktivitas tinggi, olahraga berkeringat. Awas kamu kena gatal jamur. Artis mana mungkin kena gatal jamur? Siapa bilang artis gak pernah kena gatal jamur? Dulu saya pernah mengalaminya. Karena aktivitas padat, udara lembab, kepanasan, keringetan. Akibatnya saya kena gatal jamur. Gatel banget. Dan bau kaki lagi. Kan ada salep impor. Saya pernah coba salep impor. Bukannya sembuh, kulit malah gosong. Untung ada Kalpanax Cream. Kalpanax Cream aman di kulit, terpercaya dan cepat kerjanya. Makanya kalau gatal jamur jangan pakai sembarang salep. Pastikan Kalpanax Cream terbukti klinis atasi gatal jamur. Oleskan saja Kalpanax. Posisi Audio Farma. Mari, masuklah. Oh, apakah kita sudah sampai di dalam? Iya, kita sudah sampai. Mari kita masuk ke dalam. Nah, di sini ada beberapa buah kamar. Kalian bisa memilihnya. Tapi untukmu, Nilam, kau bisa menempati kamarku sementara dan mudah-mudahan kau senang. Bu Kadir. Iya. Di mana Kakang Jahil? Kenapa dia tidak muncul? Jangan khawatir. Kalau kau ingin bertemu dengan kakakmu itu, kau bisa menemuinya di kamarnya itu. Itu kamar Jaya Singgi. Kamarnya yang berada di tengah itu tuh. Atau barangkali Nilam sendiri yang akan bertemu dengan calon suaminya? Barangkali begitu. Seharusnya mereka memang saling bertemu dan berbicara. Memang
Seharusnya begitu, Nyi Nilam. Ayolah, kau tersenyum. Aku mengerti maksud senyummu itu. Ayo, kita ke kamar Jaya Singgi, calon suamimu itu. Kalau begitu, biar saya menunggu di sini saja. Baiklah, mari, Nyi Nilam. Nah, inilah kamar calon suamimu. Jaya Singgi, bukalah pintunya. Aku datang. Perlahan-lahan pintu kamar itu dibuka dari dalam. Hati Nilam Cahya menjadi berdebar-debar. Dia menunggu saat munculnya wajah laki-laki yang sangat dia benci. Kebutuhan hidup selalu menuntut yang serba praktis. Begitu juga yang dirasakan Ibu Fitri waktu memilih obat mahnya. Benarkan Bu Fitri? Benar, obat mah mesti praktis. Masa udah diribetin urusan antar jemput anak, urusan dapur, urusan rumah, obat mahnya masih ribet sendok-sendokan. Takutnya nggak pas takarannya. Mending kayak rumah tuh, praktis. Sediain deh di rumah, di kotak obat, di tos, di mobil, di kantong. Jadi kalau pas pergi terus sakit mah, langsung di Proma. Punya, terus sakitnya nyaman lambungnya. Kan Proma ada apa kuy? Hidrotalsit. Proma, satu-satunya obat mah dengan hidrotalsit. Formula paling mutakhir yang langsung atasi sakit mah tepat di pusatnya. Mengatasi sakit mah lebih cepat dan melindungi lambung lebih lama. Pokoknya yang praktis atasi sakit mah ya Proma obatnya. Produksi Kalbe Farma. Info lengkap klik www.ahlinyalambung.com. Baca aturan pakai, bila sakit berlanjut hubungi dokter. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah yang akan terjadi pada pertemuan Nilam Cahya dengan Jaya Singgi nantinya?